Hai guys, ketemu lagi di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Kali ini Mentor Keuangan udah dapat pertanyaan baru lagi nih dari seorang teman Mentor Keuangan. Cuman dia nggak mau disebut namanya dan juga nggak mau komen di video Mentor Keuangan. Padahal kalian kalau komen, like, subscribe itu kan gratis ya. Komen mau tanya aja gratis, boleh. Nggak perlu keluar uang kok, nggak ada ongkos konsultasi di sini. Silakan tanya apa aja. Kalau Mentor Keuangan bisa jawab, pasti akan Mentor Keuangan jawab. Dan mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman lain yang belum menonton video ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya singkat aja. Kira-kira kalau saya habis gajian gitu ya, sebut aja teman Mentor Keuangan ini namanya siapa? Bukan Mawar ya. Siapa ya? Budi, biasanya Budi lah namanya ya. Ini Ibu Budi. Nah, ini nama teman saya Budi deh. Budi bertanya kepada Mentor Keuangan. Mas Mentor, gini katanya. Kalau saya habis gajian, itu buat saya bayar utang maksimal berapa persen sih? Buat nabung berapa persen sih? Simpel aja pertanyaan, berapa persentase pengeluaran untuk masing-masing pos pengeluaran. Nah, Mentor Keuangan akan coba sampaikan satu versi ya. Sebenarnya ada banyak versi, ada yang 23-40%, ada yang 30-30-30. Nah, salah satu yang cukup umum dan sering digunakan adalah metode 10-20-30-40. Nah, apa itu? Kita coba buka pakai Excel aja ya. Nah, teman-teman, kita udah ada di sebuah worksheet kosong dari Excel ya. Jadi tadi kita akan menggunakan metode namanya 10, 20, 30, 40. Nah, ini maksudnya kenapa? Apa ini? Nah, 10, 20, 30, 40 ini. Ini adalah maksudnya 10% dari pendapatan kita ya, itu akan digunakan untuk yang namanya pos pengeluaran sering saya sebut sosial, S-nya 2, sosial atau agama. Nah, ini biasanya yang contohnya ya, misalnya untuk yang wajib zakat, perpuluhan, ya, wakaf, lalu sedekah. Kalau di Hindu kalau nggak salah dana punya ya. Tapi cuman saya nggak berani nulis, takut salah. Mungkin kalau ada yang tahu di Hindu, Buddha, Konghucu atau lain istilahnya, monggo silakan, bisa memperkaya perbendaharaan dan wawasan kita. Sosial agama. Ini yang agamanya. Kalau sosialnya apa sih? Biasanya untuk angpau pernikahan ya. Lalu kalau besuk teman ada yang sakit, mungkin kita kasih apa? Buah tangan seperti itu. Lalu apalagi ya, pernikahan. Bentar. Oke, besok misalnya ngasih kalau ini, kalau ada yang apa, berduka cita mungkin ya, bisa di sini. Nah, ini 10%. Kemudian yang 20%-nya apa nih? Ini adalah untuk tabungan dan investasi. Nah, tabungan dan investasi ini biasanya pertama ya, kalau kita belum punya ya, di video sebelumnya kan misalnya kita belum punya dana darurat dibandingkan dengan investasi, maka kita harus coba akumulasikan dana darurat terlebih dahulu. Kemudian di sini untuk investasi, untuk pencapaian tujuan-tujuan keuangan. Ya, ini kalau 10% artinya, nah ini gampang susah nih. Ini bisa maksimal, bisa minimal ya. Kalau 2,5% zakat itu kan minimal ya. Artinya minimal 2,5% dari pendapatan dikeluarkan zakatnya. Ada zakat penghasilan. Walaupun ada juga yang
versi yang bukan versi, ada pendapat lain yang mengatakan tidak ada serat. Monggo, itu bukan di sini kita bahasnya, tapi paling tidak jumlahnya ada 2,5%. Kalau perpuluhan 10%. Jadi ini minimal. Cuman saya juga nggak menyarankan misalnya maksimal 2,5%, lalu nggak boleh 5%, nggak juga. Kalau buat sedekah agama sih lebih banyak, insya Allah lebih bagus ya. Itu bisa dikatakan adalah investasi yang sesungguhnya, investasi untuk di akhirat nanti. Toh tujuan kita nanti juga setelah check out dari dunia juga bakal ke sana. Jadi bawalah harta kita menuju ke akhirat. Kalau orang bilang kan kadang harta nggak dibawa mati. Nah, untuk membawa harta sampai ke setelah kita mati ya bisa melalui wakaf, bikin masjid, bikin gereja ya, rumah sakit, sekolah, lalu membangunkan sumur ya, itu akan bagus banget. Nah, 20% tabungan investasi ini minimal ya, ini minimal 20%. Kalau kalian belum bisa sampai Mas Budi, kalau Mas Budi tadi belum bisa sampai 20%, ya nggak apa-apa juga. Intinya ini adalah panduan. Jadi tidak harus mutlak seperti ini ya. Nanti kita bahas ya. Kita lanjutin dulu di pos berikutnya ya. Lalu 30% ini apa? Ini adalah untuk cicilan utang. Ya. Untuk cicilan utang. Nah, kalau ini maksimal ini. Maksimal 30. Kalau 35% gimana? Ya, boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa lah 35. 40 gimana? Ya, boleh juga. Ini akan sangat tergantung dari lifestyle, bagaimana, seberapa besar Anda menggunakan penghasilan Anda untuk konsumsi gitu misalnya. Akan jadi relatif, artinya kasus per tiap orang itu akan beda-beda. Ada yang 40% pun masih aman-aman aja. Ada yang 50% bisa aman-aman aja, utangnya 50%. Tapi yang kita sarankan maksimal adalah 30% dari pendapatan bulanan digunakan untuk pembayaran cicilan utang. 35 gimana? Oke lah. Dan 30% ini adalah semuanya untuk cicilan utang produktif dan konsumtif. Yang konsumtif kalau bisa maksimal 10% dari 30%. Jadi misalnya ada cicilan utangnya adalah 3 juta, maka 1 jutanya adalah untuk cicilan utang konsumtif. Produktifnya 20%. Ya, seperti itu. Lalu yang 40% terakhir adalah untuk apa? Ini untuk konsumsi atau untuk kehidupan, ya belanja dapur Anda lah. Bisa dibilang seperti itu. Konsumsi. Nah, apa aja di sini? Ya semuanya. Mulai dari belanja dapur, SPP anak, ya, listrik, air, transportasi, ya intinya di luar dari 3 yang pertama ini, sosial agama, tabungan investasi, dan cicilan utang. Ya, nah tadi kan saya bilang porsi ini bisa aja berubah, tidak harus selalu mengikuti seperti ini. Terutama untuk yang Anda yang siapa tahu Mas Budi ini saya udah nggak punya cicilan utang gitu. Berarti ini kan nggak dikeluarkan 30% untuk utang. Bisa masuk mana? Saran saya masukkan ke pos yang tabungan dan investasi. Sesuaikan dengan tujuan-tujuan keuangannya Mas Budi. Ya, seperti itu. Atau bisa untuk ke sosial agama, boleh lebih besar. Seperti tadi ya, buat wakaf atau untuk perpuluhan, sedekah ke siapapun ya. Oke, jadi ini adalah rumus yang cukup umum ya digunakan. Anda, nah, cara tahunya gimana? Udah benar sesuai 10, 20, 30, 40 atau belum? Nah, caranya ada satu. Jadi Anda harus selalu rajin mencatat.
pengeluaran, ya. Semuanya harus dicatat setiap hari. Pengeluaran sekecil apapun harus dicatat, mau itu buat bayar parkir, mau itu buat bayar Gojek online, mau itu buat bayar tol, mau itu buat beli koran, apapun itu harus dicatat. Nanti baru akan ketahuan berapa sih setiap bulan saya keluarin untuk konsumsi, berapa sih setiap bulan saya keluarkan untuk tabungan, berapa sih setiap bulan saya keluarkan untuk sosial agama. Kalau nggak dicatat dan dianalisa berapa pengeluaran per bulannya, kita nggak akan pernah tahu apakah pengeluaran kita sudah seperti porsi seperti ini. Ya, jangan sampai kita udah pengeluaran per bulan, lalu begitu kita lihat ternyata aku kebanyakan ada di konsumsi. Di sini ada mungkin misalnya 60%. Misalnya kalau kita ganti ini 60%, maka 40-nya terbagi ke sosial agama dan tabungan investasi. Misalnya ini udah 60, lalu 30-nya untuk cicilan utang, berarti kan sudah 90%. Maka 10%-nya untuk tabungan investasi dan sosial agama. Kira-kira bagaimana? Sudah cukup atau belum teman-teman yang akan dapat menilai hal tersebut. Jadi ini sementara dari saya, Mas Budi, semoga bisa memberikan inspirasi. Sorry nggak agak kacau-kacau, agak ngacak gitu ngejelasinnya, karena kita nggak pakai skrip, langsung aja kita jelasin seperti ini. Lebih enak kalau kita ketemu dan bisa ngobrol bareng dan kita rekam, ya. Buat teman-teman lain pasti akan sangat bermanfaat. Nah, kalau masih ada pertanyaan, monggo silakan langsung masukin di komentar, ya Mas Budi. Dan juga teman-teman lain kalau masih ada yang masih bingung atau ada perkembangan pertanyaan ke topik lain, silakan aja, nanti saya buat kontennya. Kalau pengen nanya melalui WA juga boleh, langsung aja masuk ke WhatsApp grupnya Mentor Keuangan di 0822 7799 3838. Langsung minta sama admin masukin ke grup Mentor Keuangan. Free, nggak bayar, kalian bisa diskusi apapun soal perencanaan keuangan pribadi. Itu aja dulu ya, sudah malam, udah ngantuk, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, subscribe, bunyikan lonceng, dan share kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan bisa membuka wawasan untuk teman-teman lain. Dadah, makasih.